Erik ten Hag segera tangani Borussia Dortmund? Berdasarkan laporan dari Sky Sports Germany, Erik ten Hag, mantan pelatih Manchester United, kini menjadi kandidat utama untuk menggantikan Sahin. Pelatih asal Belanda ini memiliki pengalaman di dunia sepak bola Jerman, setelah sebelumnya melatih tim kedua Bayern Munich dari tahun 2013 hingga 2015. Terlebih lagi, ten Hag beberapa kali terlihat menyaksikan pertandingan Dortmund musim ini, terutama setelah ia dipecat dari Manchester United pada akhir Oktober dan kini sedang mencari pekerjaan baru. Walaupun kehadiran Erik ten Hag menjadi angin segar bagi Borussia Dortmund, mereka juga membuka opsi lain, termasuk kemungkinan untuk mendekati Sebastian Hoeneß, pelatih muda Stuttgart yang tengah bersinar. Hoeneß berhasil membawa Stuttgart meraih posisi kedua di Bundesliga musim lalu dan kini kembali mengantarkan timnya ke dalam jajaran 4 besar. Como ikat Dele Alli dengan kontrak hingga 2026 plus opsi perpanjangan. Setelah menunjukkan kemampuannya, FC Como akhirnya memutuskan untuk memberikan kontrak kepada Dele Alli. Pemain ini akan terikat kontrak selama 1 tahun dengan kemungkinan perpanjangan. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, pelatih FC Como, CSC Fabregas, mengungkapkan pandangannya tentang kehadiran Alli di tim. Ia menegaskan akan memberikan kesempatan kepada Alli untuk menjadi bagian dari Il Ariani, setelah sekian lama tidak bermain. Menurut laporan dari pakar transfer Italia, Fabrizio Romano, mantan bintang Tottenham Hotspur dan Everton tersebut telah melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan kontrak di Sinigaglia. Dele Alli diperkirakan akan menandatangani kesepakatan yang berlaku hingga Juni 2026, dengan opsi perpanjangan jika penampilannya memuaskan, serta beberapa klausul tambahan yang menyertainya. Man City menyerah datangkan Andrea Cambiaso, lebih pilih pulangkan si anak hilang. Menurut laporan dari The Athletic, bek berusia 24 tahun tersebut tidak berniat meninggalkan Turin. Selain itu, Juventus juga tidak sepakat dengan tawaran yang diajukan oleh Man City. The Citizens mengusulkan biaya sebesar 50 juta euro, yang setara dengan sekitar 842 miliar rupiah. Namun, Juventus menginginkan agar Cambiaso ditebus dengan angka yang lebih tinggi, yaitu 80 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Mengingat kesulitan dalam merekrut Cambiaso, Man City kini beralih mencari pemain lain. Masih dari sumber yang sama, Man City kini tengah membidik gelandang Juventus, Douglas Luiz. Mereka berencana mendatangkan Luiz untuk mengisi kekosongan di lini tengah yang ditinggalkan Rodri akibat cedera ACL. Sebenarnya, Luiz pernah mengenakan jersey Man City setelah didatangkan dari Vasco da Gama pada tahun 2017. Namun, gelandang asal Brasil ini tidak pernah tampil untuk The Citizens dan malah dipinjamkan ke Girona selama 2 musim. Luiz akhirnya pindah ke Aston Villa pada tahun 2019 sebelum bergabung dengan Juventus di awal musim ini. Sudah ada tawaran resmi, mantan bintang Barcelona Neymar sedikit lagi kembali ke bekas klubnya. Neymar hampir menyelesaikan proses peminjaman selama 6 bulan ke klub lamanya, Santos. Fabrizio Romano melaporkan bahwa tim Brasil tersebut telah mengajukan tawaran resmi kepada Al Hilal, dan kini mereka semakin dekat untuk mengalahkan sejumlah klub MLS dalam upaya merekrut mantan bintang Barcelona itu. Jika kesepakatan ini resmi, Neymar akan menghabiskan sisa kontraknya di Al Hilal dengan status pinjaman di Santos, setelah menolak kesempatan untuk berkumpul kembali dengan Lionel Messi dan Luis Suarez di Inter Miami. Kabar kepindahan Neymar ke Santos semakin kuat setelah Al Hilal memutuskan untuk tidak mendaftarkannya dalam paruh kedua musim Liga Pro Saudi. 6 bulan ke depan akan menjadi momen penting bagi perjalanan karir Neymar, terlepas dari di mana ia akan bermain. Here we go, Manchester United lepas Antony ke Real Betis. Saga transfer Antony tampaknya akan segera mencapai babak akhir. Manchester United telah memutuskan untuk melepas winger berbakat ini ke klub La Liga, Real Betis. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Antony akan segera meninggalkan Manchester United. Pemain sayap asal Brasil ini akan berangkat ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Betis. Menurut informasi dari Romano, Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Real Betis terkait transfer Antony. Winger tersebut akan dipinjamkan ke klub La Liga selama 6 bulan. Setelah musim 2024-2025 berakhir, ia diharuskan kembali ke Manchester. Dalam kesepakatan ini, tidak terdapat klausul untuk pembelian permanen. Jadi, Antony hanya akan menghabiskan waktu 6 bulan di sana. Ia telah mendapatkan izin dari manajemen MU untuk berangkat ke Spanyol dan segera akan menjalani tes medis di Real Betis. Mbappe mulai panas bersama Real Madrid. Kylian Mbappe mulai menemukan ritmenya di Real Madrid.
Dalam pertandingan melawan Las Palmas, ia menunjukkan penampilan gemilang dengan mencetak 2 gol yang membawa Madrid meraih kemenangan. Mbappe merasa puas dengan performanya di pertandingan ini. Ia bahagia karena gol-golnya berkontribusi besar dalam membawa Madrid ke puncak klasemen. Para pendukung di Santiago Bernabeu pun memberikan aplaus meriah untuk Mbappe berkat penampilannya yang mengesankan. Hal ini semakin membuat penyerang asal Prancis itu menikmati perjalanan barunya di Madrid. Sejak bergabung musim ini, Mbappe perlahan-lahan beradaptasi dengan baik di Santiago Bernabeu. Ia telah mencetak 17 gol di semua kompetisi untuk Los Blancos. Liverpool ingin datangkan Ryan Cherki. Liverpool dilaporkan tertarik untuk merekrut bintang muda Lyon, Ryan Cherki, setelah pemain berbakat ini diberi harga yang dianggap menguntungkan. Lyon kini tengah menghadapi masalah keuangan yang cukup serius dan diperkirakan harus melepas beberapa pemain bintang mereka untuk mengatasi situasi ini. Klub besar Prancis tersebut bahkan sempat berada dalam ancaman degradasi ke Ligue 2 pada bulan November lalu akibat utang yang mencapai 423 juta pound, atau lebih dari 8 triliun rupiah. Meskipun pemilik Lyon, John Textor, menegaskan bahwa klubnya tidak akan terdegradasi, jelas bahwa langkah besar perlu diambil untuk memulihkan kestabilan finansial. Menurut laporan dari Sky Germany, gelandang serang berbakat Cherki bisa menjadi salah satu pemain pertama yang dilepas oleh Lyon, kemungkinan pada bulan Januari ini. Pemain yang mengenakan nomor punggung 10 yang juga bisa berperan sebagai winger kanan, ditawarkan dengan harga hanya 19 juta pound, sekitar 380 miliar rupiah. Harga ini dianggap murah mengingat bakat dan potensi yang dimilikinya. Ditinggal Antony, MU kebut transfer bintang Lecce ini. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Manchester United kini tengah memfokuskan perhatian mereka pada Lecce. Mereka berambisi untuk membawa Patrick Dorgu ke Old Trafford. Ketertarikan MU terhadap Dorgu muncul karena sang pemain muda memiliki kemampuan yang serba bisa. Awalnya, Dorgu banyak beroperasi sebagai winger kanan, namun di musim 2024-2025 ini, ia lebih sering ditugaskan sebagai bek kiri. Penampilannya di posisi tersebut sangat memuaskan, sehingga Ruben Amorim pun tertarik untuk merekrutnya. Namun, menurut laporan Romano, MU akan menghadapi tantangan dalam usaha merekrut Dorgu pada bursa transfer musim dingin ini. Lecce telah menetapkan harga yang cukup tinggi untuk sang bek, yakni sekitar 40 juta euro untuk membawanya ke Old Trafford. Masalahnya, MU saat ini mengalami kendala finansial untuk berbelanja di musim dingin ini. Jika mereka tidak berhasil mendapatkan dana tambahan melalui penjualan pemain, maka transfer ini akan sulit terwujud. Liverpool ungguli 2 Manchester dalam perburuan pengganti Robertson. Raksasa Premier League, Liverpool, dilaporkan telah mengungguli Manchester United dan Manchester City dalam perburuan bek muda Bournemouth, Milos Kerkez. Meskipun baru berusia 21 tahun, Kerkez sudah menjadi bagian penting dari timnas Hungaria. Namun, Liverpool tidak sendirian dalam mengejar Kerkez. Manchester United juga menunjukkan ketertarikan, mengingat mereka membutuhkan bek kiri baru. Kedua pemain yang ada saat ini, Luke Shaw dan Tyrell Malacia, seringkali mengalami cedera. Di sisi lain, Manchester City juga menghadapi masalah serupa dengan kurangnya opsi di posisi bek kiri. Mereka kadang terpaksa menempatkan Josko Gvardiol di posisi tersebut. Rumor ini diungkapkan oleh E-News, yang menyatakan bahwa Liverpool telah melakukan pembicaraan dengan agen Kerkez. Media tersebut menambahkan bahwa Kerkez lebih condong untuk bergabung dengan Liverpool, berkat rayuan dari Direktur Olahraga The Reds, Richard Hughes. Richard adalah sosok yang sebelumnya membawa Kerkez ke Bournemouth. Petar Sučik selangkah lagi gabung Inter dengan kontrak 5 tahun. Gelandang Dinamo Zagreb, Petar Sučik, tampaknya akan segera merapat ke Inter Milan. Berdasarkan informasi dari Sportske Novosti, pemain Kroasia berusia 22 tahun ini telah mencapai kesepakatan untuk kontrak selama 5 tahun dengan Nerazzurri dan kemungkinan besar akan menjadi bagian dari tim Inter dalam ajang Piala Dunia antar klub. Inter memang telah menargetkan Sučik untuk menambah kekuatan di lini tengah mereka. Ia dianggap sebagai calon penerus Hakan Çalhanoğlu di posisi gelandang bertahan. Laporan menyebutkan bahwa Inter dan Dinamo Zagreb hampir mencapai kesepakatan final. Diperkirakan, Inter akan mengeluarkan biaya transfer sebesar 12 juta euro, ditambah bonus 3 juta euro yang mudah dicapai. Sučik dikabarkan sangat antusias untuk bergabung dengan Inter. Pemain internasional Kroasia ini telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan klub Serie A tersebut. Namun, rencana Inter adalah membiarkan Sučik tetap bersama Dinamo Zagreb hingga akhir musim ini.
Setelah itu, ia diperkirakan akan bergabung dengan skuad Inter saat bursa transfer musim panas dibuka.